Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita membaca terlebih dahulu bagian ini. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan kita dengan judul Submit to Authority atau taat pada otoritas. Di dalam kehidupan bersama atau dalam suatu komunitas, di situ pasti ada pemimpin dan tentunya orang-orang yang dipimpin dan hubungan di antara keduanya. Misalnya di rumah ada orang tua yang harus kita taati atau hormati. Jika di perusahaan atau di tempat kerja ada bos atau atasan yang harus kita taati atau hormati. Demikian juga kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita pun juga harus taat dan hormat kepada pemimpin atau otoritas yang ada di atas kita. Mungkin mudah bagi kita untuk taat dan hormat pada pemimpin yang baik, jujur, bertanggung jawab, yang adil, cakap dalam memimpin dan tidak korupsi. Tapi seandainya pimpinan atau pemerintah kita adalah orang yang tidak baik atau pemimpin yang diktator, korupsi, dan memiliki segudang keburukan lainnya, apakah kita masih tetap harus taat dan hormat? Bagian firman Tuhan yang baru kita baca adalah surat Paulus kepada orang percaya di Roma, yang mengajarkan bagaimana orang percaya bersikap terhadap pemerintah. Pada waktu itu, orang percaya di Roma ada dalam pemerintahan Roma, yaitu Kaisar Nero. Orang percaya di Roma dalam situasi kondisi yang tidak aman. Mereka ditekan, diperlakukan tidak adil oleh pemerintah yang bengis dan kejam. Tapi Rasul Paulus tetap mengajarkan supaya mereka tetap taat dan hormat meskipun pada pemerintah yang demikian. Mengapa? Rasul Paulus memaparkan alasan dan juga konsekuensi atau akibat atau efek dari taat pada pemerintah. Alasan yang pertama, seluruh pemerintahan berasal dari Allah. Hal ini bisa dilihat di ayat yang ke-1b. Setiap orang yang menjadi pemimpin, entahkah itu yang baik atau bahkan yang buruk sekalipun, itu berasal dari Allah. Atas kehendaknya, Tuhan memilih dan memanggil orang tersebut dan mempercayakan kepadanya suatu tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Konsekuensinya bisa dilihat di ayat yang kedua. Setiap orang yang mentaati pemerintah, maka mereka mentaati Allah. Jika tidak, mereka melawan Allah. Bagian akhir ayat 2 menjelaskan bahwa jika seseorang melawan ketetapan atau perintah Allah melalui pemerintah, orang tersebut akan mendapatkan hukuman Allah. Hukum yang dimaksudkan bukanlah sekedar hukuman yang diberikan oleh pemerintah, tetapi dari Allah sendiri. Alasan yang kedua, pemerintah adalah alat Tuhan, yaitu di ayat yang ketiga. Allah menjadikan pemerintah sebagai alatnya untuk menjalankan keadilan serta kebaikan sosial bagi manusia atau warga negara. Bagian ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengenai pemerintah yang tidak melakukan kehendak Allah dalam pemerintahannya. Paulus sangat sadar akan pertanyaan ini, di mana ia sendiri pun pernah mengalami ketidakadilan oleh pemerintah Roma. Namun yang Paulus maksudkan di sini adalah rencana bagi pemerintah adalah untuk menata keadaan yang damai di dunia ini. Jika memang terjadi ketidakbenaran atau perlawanan terhadap hukum Allah oleh pemerintah, maka Allah sendiri yang akan menghukum, dan tugas kita yang harus kita lakukan adalah tetap taat kepada Allah. Konsekuensinya bisa dilihat di ayat yang keempat. Orang percaya tidak perlu merasa takut jika tidak melakukan sesuatu yang jahat atau salah. Konsekuensi ini berhubungan erat dengan pemikiran bahwa pemerintah merupakan hamba Allah. Istilah yang digunakan untuk hamba adalah diakonos atau pelayan. Merupakan suatu kata yang kerap kali dipakai dengan tujuan kepada orang yang telah Tuhan panggil untuk melayani dengan sukarela sebagai bagian dari penggenapan rencana Allah. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Di ayat yang kelima kita bisa melihat bahwa ada suatu hal yang sangat menarik, yaitu ketaatan itu akan terwujud apabila ada kesadaran. Kesadaran sebagai dasar bagi ketaatan seorang percaya kepada pemerintah.
Pada bagian ini, kesadaran berkaitan erat dengan kesadaran akan rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan orang percaya, khususnya dalam konteks ini, yaitu kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bagaimana aplikasinya? Pada bagian terakhir dari perikop ini, yaitu ayat ke-6 sampai ke-7, berisikan contoh-contoh praktis tentang ketaatan kepada pemerintah. Contoh yang Paulus ambil adalah soal membayar pajak. Hal ini berkaitan erat dengan keadaan sosial pada masa itu, di mana banyak orang Yahudi dan bahkan Kristen yang keberatan atau merasa berat hati membayar pajak kepada pemerintah asing. Menurut Paulus, seorang Kristen harus dengan sadar dan sukarela membayar pajak sebagai bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Menariknya, Paulus menggunakan kata yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya Paulus memakai kata pemerintah dengan diakonos, tetapi ketika merujuk pada pemerintah dalam ayat yang ke-6, Paulus memakai kata liturgos. Liturgos merupakan kata yang kerap kali digunakan di dalam Septuaginta untuk merujuk pada para pelayan Allah di dalam bait Allah. Dengan kata lain, meskipun pemerintah tidak sadar akan peran mereka, Allah tetap dapat pula memakai mereka sebagaimana Allah memakai para imam di dalam bait Allah dalam konteks ibadah. Tuhan dapat memakai mereka untuk menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita orang-orang percaya untuk memiliki ketaatan dan ketundukan penuh baik kepada Tuhan maupun otoritas tertinggi di atas kita atau kepada pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Karena aku